Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, fa ya ikhwatal iman, usikum wa nafsi bitaqwallahi azza wa jal, faqad faza al-muttaqun. Al-hadithu sabi' min bab fadlu dha'afatil muslimina wal fuqara'i wal khamilin. Hadis yang ketujuh masih di bab tentang keutamaan orang-orang yang lemah daripada orang-orang yang beriman, atau orang fakir, atau juga orang-orang yang terlantar, tapi dengan syarat sekali lagi beriman. Yad'una rabbahum bil ghudwi wal asal yuriduna wajhah. Jadi orang-orang miskin yang dengan kemiskinan, kekurangan, dengan kelemahannya tetap beribadah istiqomah kepada Allah, ini keutamaannya. Wa an Usamah radhiyallahu anhu, dan dari Usamah, sahabat Nabi yang mulia, masih muda sudah menjadi panglima perang, dan Allah berikan kemenangan kepada Usamah dan tentaranya. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, kumtu ala babil jannah, aku berdiri di pintu surga. فَإِذَا عَامَّةَ مَنْ دَخَلَهَا الْمَسَاكِينَ. Saya dikagetkan, idza ini idza fujaiyah. Idza ammatu man dakhalaha al-masakin. Dikagetkan apa? Kebanyakan yang masuk surga itu al-masakin, orang-orang miskin. Wa ashabul jaddi mahbusun, dan orang-orang yang al-jaddi itu orang-orang yang Allah beri kelapangan, orang-orang kaya. Mahbusun, mahbus itu tertahan, masih tertahan di pintu surga. Kenapa? Saking banyaknya yang dihisab, karena semua ditanyakan. Jadi ini bandingannya, ya, sama-sama berimannya. Maka orang yang kaya raya itu akan ditahan dulu, akan ditanya, tidak akan melangkah kaki seorang sampai ditanya tentang 4 hal. Salah satunya adalah kekayaannya, dari mana dan untuk apa. Nah, orang miskin gak ada yang ditanya lagi, makanya cepat masuk, gitu, cepat menikmati. Orang kaya sudah menikmati, paling berapa umurnya kan di dunia. Tapi kalau di surga sudah, maka lupa semua. Orang yang dikasih kesusahan sepanjang hayatnya, ketika dia sudah masuk surga itu enggak ada yang ingat, semuanya nikmat, enggak pernah dia merasakan susah. Tapi ada orang sebaliknya, diberi kenikmatan, enggak pernah sakit sepanjang hidupnya, enggak pernah kekurangan sepanjang hidupnya, tapi dia diperlihatkan api neraka, maka lupa semua itu. Yang ada di pandangannya adalah semua kehidupannya susah. Itulah keutamaan orang-orang yang miskin yang sudah masuk duluan. Ghaira anna ashaban nar
qad umira bihim ilan nar. Kalau dia memang penghuni neraka, ya sudah jelas diperintahkan mereka untuk pergi ke neraka. Artinya umira bihim, orang-orang yang kaya yang itu cepat masuk neraka. Wa qumtu ala babin nar, dan aku berdiri di depan pintu neraka. Kata Nabi, fa idza ammatu man dakhalaha an-nisa, dan saya lihat kaget kalau idza fujaiyah seperti itu, bahwasanya yang masuk ke dalam api neraka tersebut an-nisa. Fa idza amatu man dakhalaha an-nisa, yang paling banyak adalah wanita. Muttafaqun alaih, hadis riwayat muttafaqun alaih. Wal jaddu bi fathil jimi al hadh wal ghina, ay ashabul jaddi ay ashabul ghina. Wa qawluhu mahbusun, ashabul jaddi mahbusun ay lam yu'dhan lahum ba'du fi dukhulil jannah, belum diizinkan langsung untuk masuk ke dalam surga. Artinya ditahan dulu, orang-orang yang kaya ditahan dulu, ya karena akan ditanya semuanya. Nah, itu kelebihan orang-orang yang nggak punya atau nggak banyak harta, cepat masuk surganya. Tapi dengan syarat, ya ingat, dengan syarat. Kalau masalah derajat jannah itu berbeda lagi. Kita berbicara tentang yang paling banyak dan yang duluan masuk. Dalam hadis ini menjelaskan tentang ikhbarun Nabi sallallahu alaihi wasallam anil mughayyabat bi ahwali ahli jannah wa ahli nar. Nah, ini termasuk hal-hal yang gaib yang Allah izinkan kepada nabinya untuk menyampaikan kepada umatnya. Rasulullah tidak mengetahui yang gaib kecuali yang Allah izinkan. Nah, ini termasuk sesuatu yang gaib. Jadi kalau sesuatu yang gaib, sesuatu yang sebelumnya kita tidak tahu, maka seseorang itu bisa tahu dengan cara melihat. Satu, kalau melihat tidak mungkin, maka dengan cara mendengar. Nah, mendengar kalau dari sesuatu yang jelas-jelas kebenarannya wajib diimani. Tapi kalau nggak jelas, tidak boleh diimani. Dan dari mendengar yang paling bisa dipercaya adalah dari Al-Quran dan Sunnah Nabi. Ya. Dari Al-Quran dan Sunnah Nabi. Yang gaib kita nggak tahu, tapi kalau ada dari Sunnah yang sahih seperti hadis di hadapan kita, hadis yang akan muttafaqun alaih, maka ini pasti kebenarannya. Jadi tidak ragu. Yaitu tentang apa? Tentang kondisi ahlul jannah, penghuni surga, wa ahlun nar, dan penghuni neraka seperti apa. Ini salah satu yang digambarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ahlul jannah yaumal qiyamati humul masakin wa hum wa ashabul a'mal as-salihah. Jadi penghuni surga pada hari kiamat kebanyakan orang-orang miskin, dan intinya adalah ashabul a'mal as-salihah, orang-orang yang melakukan atau mempunyai banyak amal-amal soleh. Maka di awal kemarin selalu saya ulang-ulang, yang yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah, yang betul-betul menyeru, berdoa kepada Allah, beribadah kepada Allah hanya mengharapkan wajahnya. Yang ketiga, la yanfa'u malun wala banun yaumal qiyamati illa al-amalus shalih. Harta
anak tidak akan memberikan manfaat kecuali amal soleh. Maka anak yang soleh itu adalah amal soleh. Anak yang tidak soleh, artinya anak yang durhaka kepada Allah, maka itu bukan anak yang soleh, bukan amal soleh. Tapi kalau anak yang soleh, Masya Allah, kita mati pun akan selalu mendapatkan aliran pahala. Maka hadis Nabi, idza mata al-insanu inqata anhu amaluhu illa min thalathatin, illa min shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa bihi aw waladin shalihin yad'u lahu. Maka bagaimana kita kalau sudah Allah berikan anak, jangan sampai anak itu menjadi durhaka. Ya. Anak itu jangan sampai menjadi durhaka dari didikan kita. Maka kita harus memberikan contoh, kan gitu. Maka jangan sampai orang tua itu menjadi penyebab anak itu durhaka, anak nggak diajarkan agama, anak tidak diberikan contoh yang baik. Itu kan menjadikan anak itu tidak soleh. Maka ketika Nabi Nuh alaihissalam ingin atau berdoa minta kepada Allah bahwasanya anaknya yang durhaka itu adalah anakku, maka dijawab oleh Allah itu bukan amal soleh. Artinya kalau durhaka kepada Allah tidak akan bisa memberikan manfaat apapun. Maka kalau kita diberi anak, anak itu aset yang paling berharga, ya. Dari semua harta yang kita punya itu, anak itu adalah aset. Maka selalu berdoa minta kepada Allah dalam setiap doa kita. Maka salah satu, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Minta, ya Allah, jadikan kita, ya, anak-anak kami, anak-anak kita ini anak-anak yang soleh dan solehah. Karena itu memang betul-betul akan memberikan manfaat. Nah, sekali lagi, tidak akan memberikan manfaat harta, kekayaan, dan juga anak keturunan pada hari kiamat kecuali yang di situ kaitnya adalah al-amal soleh, ada amal kebaikan. Al-maqsud bin nisa, yang paling banyak masuk neraka di dalam hadis tersebut, fa idza amatu man dakhalaha an-nisa. Ini jangan kemudian kita berbuat semena-mena kepada wanita, juga tidak benar. Maksudnya adalah allawati ya'sinallaha ta'ala, wanita-wanita yang durhaka kepada Allah. Maka kalau seorang wanita itu taat kepada Allah, maka itu adalah aset, ya. Yang dimaksud dengan wanita yang menjadi penghuni surga, allawati ya'sinallah, yang durhaka kepada Allah, wala yu'addina huquqallah, dan dia tidak melaksanakan hak-hak Allah. Maka wanita yang solehah itu kalau dia mendirikan sholatnya, menunaikan zakatnya, melaksanakan puasanya, mentaati suaminya, maka dia jaminannya adalah surga. Maka kita sebagai seorang suami, kepala rumah tangga, juga harus membuat bagaimana mereka itu menjadi wanita-wanita yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Wala yu'addina huquqallahi ta'ala wa yunkirna al-jamila wal ihsan. Dan dia yunkirna, artinya mengingkari untuk hanya mendapatkan al-jamil wal ihsan, mengingkari sesuatu yang baik dan perbuatan baik
Artinya apa? Kalau wanita itu kadang-kadang diberikan kebaikan banyak, tapi ada kesalahan sedikit, kemudian semuanya diingkari. Maka sebagai seorang wanita, kalau ingin tidak masuk dalam hadis ini, artinya kebanyakan penghuni ahli surga, jangan mengingkari suatu kebaikan-kebaikan yang diberikan. Maka berbahagialah kalau ketemu wanita yang sabar. Maka jagalah keimanannya supaya menjadi atau memiliki keimanan yang baik, karena itu juga akan menolong kita. Al-muradu bil masakin dalam hadis, fa idza amatun nas atau amatu man dakhalaha al-masakin. Maksudnya al-masakin min ahlil jannah alladzina kanu mustad'afina ma'as salahi wat taqwa wal tizami syar'illah. Ya, yang dimaksud dengan orang-orang miskin yang masuk ke dalam surga adalah mereka yang lemah, tapi dengan kelemahannya tersebut dia selalu menjaga as-shalah. Bukan as-salat, as-shalah, kebaikannya, kebaikan amalnya, wat taqwa dan ketakwaannya. Ya. Dan selalu berusaha berpegang teguh terhadap syariat Allah. Wa kadzalikal muradu bi ahli nar ashabul jad al-aghniya. Begitu juga yang dimaksud dengan ahli neraka, yaitu orang-orang kaya. Memang sifatnya kebanyakan orang-orang kaya gitu ya. Mereka adalah ahlul batar, orang yang sombong. Nah, makanya kalau ada orang miskin sombong, itu lebih parah, lebih tidak disukai. Sombong sudah nggak benar, tapi kalau ada orang miskin sudah miskin sombong, nah itu manusia yang paling tidak disukai sama Allah. Ini ada orang kaya sombong yang dikatakan wa ashabul jaddi mahbusun, artinya orang-orang kaya yang sombong. Alladzina taghaw wa asaw awamirallah, yang mana mereka sombong dan durhaka terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, ini kata kunci ya, al-ibrah bil a'mal as-salihah. Dari dalam kehidupan yang akan dihitung dan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-ibrah bil a'mal as-salihah. Yang dianggap itu adalah amal yang salih. La bil jahi wala bil mal. Bukan al-jah, artinya kedudukan, posisi jabatan dan seterusnya, bukan itu yang dilihat. Wala bil mal, dan juga bukan karena harta kekayaannya. Maka dari sini mari kita berlomba-lomba, siapapun bisa beramal soleh. Kalau masalah kaya miskin itu sudah takdir, cuman kita tetap diperintahkan untuk berusaha. Usaha kita itulah yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semuanya berlomba-lomba. Yang sakit bisa beramal soleh, yang sehat bisa beramal soleh, yang miskin bisa beramal soleh, yang kaya bisa beramal soleh, yang perempuan bisa beramal soleh, yang laki-laki bisa beramal soleh, anak-anak bisa beramal soleh, orang tua bisa beramal. Ada semuanya bisa melakukan amal soleh. Jadi amal soleh itu bukan milik golongan tertentu. Cuman yang paling banyak memang bisa mengamalkan amal soleh itu ya orang-orang miskin, dan kebanyakan juga memang orang miskin. Kalau dihitung orang Indonesia jumlahnya berapa? Yang miskin berapa? Lebih banyak yang seperti itu. Nah, orang-orang yang kaya
diingatkan bahwasanya kekayaan itu tidak akan memberikan manfaat kecuali kalau digunakan untuk amal soleh. Maka orang kaya kalau dia beramal soleh memberikan manfaat yang lebih besar. Ini pembahasannya orang-orang miskin yang memiliki keutamaan. Yang terakhir sedikit kemarin sudah saya singgung sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, rubba ash'atha aghbar madfu'in bil babi law aqsama 'ala Allah la abarrahu, rawahu Muslim. Jadi ini yang kemarin saya singgung, barangkali ada orang yang ash'atha akbar, artinya lusuh. Ash'atha itu sudah enggak keurus. Akbar berdebu. Madfu'in bil bab. Kalau dia bertamu mau masuk pintu ditolak. Kenapa? Karena miskinnya. Artinya orang baru lihat aja, siapa yang datang tuh? Enggak usah dibuka. Kadang-kadang seperti itu. Tapi ingat, orang-orang semacam ini kalau dia beriman, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu selalu menanyakan. Kalau orang-orang semacam ini, kata Rasulullah, "Lau aqsama 'ala Allahi la abarrahu." Orang-orang semacam ini kalau mereka bersumpah, artinya bersumpah untuk mendapatkan sesuatu, la abarrahu, Allah pasti akan memberikannya, mengabulkannya. Maka hati-hati, jangan sampai menzalimi orang-orang yang miskin. Yang baik seperti itu kalau sampai terzalimi kemudian dia doanya itu tidak terhalangi, artinya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga bagi orang yang diberikan kelebihan, melihat orang-orang semacam ini, kalau dia beriman kepada Allah, maka dia akan berlaku sangat baik kepada mereka. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini banyak sekali hadis yang berkaitan dengan keutamaan orang miskin ini. Dan insyaallah besok ini hadis yang panjang, makanya kalau di sini aja 1,5 halaman ya, tulisan kecil-kecil. Insyaallah kita lanjutkan besok. Hadis yang terakhir, ini hadis yang terakhir. Biasanya kalau panjang itu kisah, ya, ada kisah. Insyaallah jangan kemana-mana, besok kita lanjutkan pembahasan kita tentang keutamaan orang-orang miskin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.